Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Habibah, NIM 2011-21-1043. Izin mempresentasikan materi sejarah dan perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia, di mana dalam perkembangannya asuransi kesehatan di Indonesia lebih lambat daripada beberapa negara di ASEAN. Walaupun tidak ada penelitian yang secara jelas memaparkan apa saja faktor yang memperlambat, namun secara teoritis terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat ataupun yang dapat memperlambat dari perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia, yaitu ada dari tiga segi. Yang pertama, segi demand, di mana sebagian besar penduduk Indonesia itu merupakan risk taker, artinya menerima risiko dan menganggap bahwa sakit dan mati itu merupakan kehendak Tuhan. Dan masih banyak juga yang beranggapan bahwa apabila mereka mendaftarkan diri ke asuransi, maka sama dengan menantang takdir Tuhan tersebut. Lalu yang kedua, keadaan ekonomi penduduk di Indonesia, di mana tercatat pada tahun 2005, Indonesia masih memiliki pendapatan per kapita sebesar $1.000 Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan penduduk Indonesia kesulitan dalam menyisihkan dana untuk pemanfaatan asuransi kesehatan. Kemudian yang kedua, dari segi supply. Yang pertama yaitu kurangnya perusahaan asuransi. Kurangnya perusahaan asuransi ini juga disebabkan oleh permintaan dari masyarakat Indonesia yang sangat kurang terhadap pemanfaatan asuransi kesehatan. Kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan yang belum berkembang. Dengan belum berkembangnya fasilitas kesehatan ini juga dapat menjadi penghambat dari perusahaan asuransi untuk melakukan tugasnya. Kemudian yang ketiga, dari segi pemerintah, yaitu lambat memperkenalkan konsep asuransi, sehingga masyarakat Indonesia juga lambat mengetahui bagaimana konsep-konsep asuransi, bagaimana manfaat yang mereka terima, dan kegunaan dari pemanfaatan asuransi itu sendiri. Kemudian, sejarah asuransi kesehatan sosial di Indonesia. Asuransi kesehatan sosial di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1947 dan berkembang dari asuransi sosial bidang kecelakaan dan penyakit akibat kerja, di mana pada tahun ini pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh perusahaan untuk mengasuransikan karyawannya di bidang kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Namun, karena keadaan Indonesia yang belum stabil pada saat itu yang disebabkan oleh berbagai pemberontakan dan juga upaya Belanda untuk merebut Indonesia kembali, maka upaya pelaksanaan asuransi kesehatan pada tahun tersebut belum dapat berjalan. Kemudian pada tahun 1960 pemerintah Indonesia mengembangkan dana sakit. Dana sakit ini diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kesehatan tahun 1960. Walaupun pada tahun ini Indonesia telah stabil secara politik, tapi dalam aspek sosial ekonomi Indonesia masih belum kondusif untuk melaksanakan asuransi kesehatan. Lalu, perkembangan berikutnya, pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan keputusan mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, di mana JPKM ini diatur di dalam SK Menteri yang memerintahkan agar perusahaan membayar iuran sebesar 6% dari upah, di mana 5% merupakan tanggung jawab dari majikan dan 1% tanggung jawab dari karyawan. Namun, SK Menteri ini tidak cukup kuat untuk mewajibkan perusahaan dalam membayarkan iuran tersebut. Lalu pada tahun 1968 terbentuklah asuransi kesehatan sosial di Indonesia yang pertama, yaitu asuransi kesehatan atau yang disingkat dengan ASKES, yang pada awalnya dikelola oleh BPDPK. BPDPK merupakan badan penyelenggara dana pemeliharaan kesehatan, yang merupakan salah satu badan yang berada di bawah Departemen Kesehatan. Namun BPDPK ini dianggap tidak fleksibel dalam merespon perubahan tuntutan peserta dan juga fasilitas kesehatan. Lalu akhirnya dikonversikan menjadi PT Umum, yaitu PHB atau Perum Husada Bakti pada tahun 1984. Dengan dikonversikannya menjadi PHB ini, pengelolaan ASKES lebih dapat
fleksibel lagi. Namun PHB tidak mampu atau tidak leluasa dalam mengembangkan kepesertaan asuransi kesehatan kepada pihak yang berada di luar pegawai negeri. Lalu selanjutnya pada PHB ini dikonversikan menjadi PT Askes. Nah, setelah dikonversikan menjadi PT Askes, kepesertaan asuransi kesehatan ini berkembang sampai ke pihak di luar pegawai negeri. Namun, PT Askes menjualkan produk jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat kepada perusahaan-perusahaan swasta dan juga BUMN tersebut sebagai asuransi kesehatan komersial. Kemudian pada tahun 2014 dibentuklah BPJS Kesehatan menggantikan PT Askes, di mana pembentukan BPJS Kesehatan ini merupakan salah satu wujud dari komitmen pemerintah untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, yang mana telah diatur juga pada tahun 2004 dan kemudian pada tahun 2011 juga dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur BPJS Kesehatan ini sampai akhirnya pada tahun 2014 PT Askes dibubarkan tanpa likuidasi dan digantikan menjadi BPJS Kesehatan. Terjadilah beberapa perubahan dan perubahan terbesarnya itu dalam BPJS Kesehatan kepesertaan sudah mencakup seluruh rakyat Indonesia sebagai asuransi kesehatan sosial. Berbeda dengan PT Askes yang hanya berlaku sebagai asuransi kesehatan sosial bagi pegawai negeri, pensiunan, perintis kemerdekaan, dan juga keluarganya. Kemudian, sejarah asuransi kesehatan komersial di Indonesia telah ditawarkan di kota-kota besar pada tahun 1970-an oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Namun, perkembangannya sampai pada tahun 1992 tidak begitu terlihat karena tidak adanya landasan yang cukup kuat. Kemudian mulai berkembanglah pada tahun 1992 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang mengatur bahwa asuransi komersial jiwa juga dapat menjualkan produk asuransi kesehatan komersial. Kemudian asuransi kesehatan komersial di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2012. Hal ini merupakan dampak dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan jaminan kesehatan nasional dengan pembentukan BPJS Kesehatan dengan rencana pembuatan BPJS Kesehatan yang akhirnya terlaksana pada tahun 2014 yang menyebabkan masyarakat Indonesia beranggapan bahwa dengan telah terdaftar di dalam asuransi kesehatan sosial telah cukup, jadi tidak lagi mendaftarkan diri ke asuransi kesehatan komersial. Sehingga asuransi kesehatan komersial terus mengalami penurunan sejak tahun 2012. Kemudian materi berikutnya yaitu capaian Universal Health Coverage di Indonesia. Pada tahun 2018, Indonesia masih memiliki nilai sebesar 60, di mana terdapat 4 dimensi yang digunakan sebagai indeks penilaian UHC di Indonesia, yaitu yang pertama, kesehatan reproduksi ibu, bayi baru lahir, dan anak, dengan nilai 65. Kemudian penyakit menular dengan nilai 59, lalu penyakit tidak menular dengan nilai 49, dan dimensi kapasitas dan layanan kesehatan dengan nilai 67. Selain dari 4 dimensi tersebut, terdapat juga perlindungan finansial yang juga diukur, di mana yang belanja kesehatan yang diperhatikan itu adalah out of pocket. Out of pocket ini yang diperhatikan meliputi biaya pelayanan pengobatan atau kuratif, biaya obat, biaya pelayanan pencegahan atau preventif, dan juga biaya transportasi untuk perawatan kesehatan. Setelah dihitung, out of pocket yang merupakan pengeluaran paling besar itu adalah biaya perawatan kesehatan. Kemudian revenue collection, yaitu sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan kesehatan di Indonesia termasuk sumber pemerintah berupa APBN dan APBD, dan non-pemerintah berupa masyarakat dan swasta, serta sumber-sumber lainnya yang sah. Salah satu sumber-sumber lain yang sah ini adalah pembayaran langsung dari masyarakat, yaitu berupa out of pocket.
Selanjutnya pada BPJS Kesehatan, iuran dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan penggolongan kepesertaan yang terbagi menjadi 3, yaitu peserta PBI atau penerima bantuan iuran, lalu peserta non-PBI, dan juga PPU atau pekerja penerima upah, dengan pembayaran yang berbeda-beda juga sesuai dengan tabel di sini. Kemudian pooling mechanism dilakukan oleh pemerintah pada APBD dan APBN serta asuransi kesehatan sosial di Indonesia, yaitu BPJS Kesehatan. Pooling mechanism diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Untuk BPJS Kesehatan, mengharuskan adanya sistem rujukan berjenjang dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Sehingga dengan adanya sistem rujukan berjenjang ini, pelayanan kesehatan dibagi menjadi 3 tingkatan. 3 tingkatan tersebut, tingkat pertama yaitu pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh klinik kesehatan, puskesmas maupun dokter umum yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Kemudian tingkat kedua berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis dan juga dokter gigi spesialis. Lalu yang ketiga, yaitu tingkat ketiga yaitu pelayanan kesehatan subspesialistik yang dilakukan oleh dokter subspesialis dan juga dokter gigi subspesialis. Selanjutnya, purchasing mechanism, yaitu terdapat 3 jenis tarif pelayanan fasilitas kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu yang pertama tarif kapitasi, lalu tarif non-kapitasi, dan yang ketiga tarif Indonesian Cash Based Group atau INA-CBGs. Tarif kapitasi merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang kedua, tarif non-kapitasi, yaitu besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Lalu yang ketiga, tarif INA-CBGs, yaitu besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket pelayanan yang didasarkan oleh diagnosis penyakit. Jadi, klaim tersebut telah dipaket-paketkan berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit. Dan di dalam INA-CBGs ini juga dibagi menjadi 5 regional dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, di mana setiap regionalnya juga memiliki tarif ataupun nilai pembayaran yang berbeda pula. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.